Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sekarang kita ke dalil yang ke al-qaidah. Al-qaidatus sabi'ata asyarah. Kaidah yang ke 17. Al-hajatu qad tanzilu manzilatad darurati. Bahwa hajat itu terkadang menempati tempat darurat. Minha syuri'at al-ju'alatu wal hiwalatu ala khilafil qiyasi lima fil ju'alati minal jahalati wa ma fil hiwalati min bai'id daini bid daini li'umumil hajati ila dzalika. Contohnya ju'alah dan hiwalah. Ju'alah itu sayembara. Kalau kamu bisa melakukan ini, saya kasih ini. Tuh. Kalau hiwalah itu melepaskan, mempertukarkan hutang piutang. Saya punya hutang ke kamu, kamu punya hutang ke siapa misalnya, ke Ali misalnya. Nah nanti yang bayar itu saya, misalnya saya langsung bayar ke Ali, nggak bayar ke kamu. Ini hiwalah namanya. Ju'alah dan hiwalah itu secara qiyas di dalam fikih tidak boleh. Kenapa? Karena ju'alah itu ada jahalah, ada kebodohan, maksudnya ada ketidak diketahui. Maksudnya? Jika kamu melakukan ini, maka saya kasih ini. Kan? Barang siapa yang bisa menemukan, itu kan menemukan kan nggak jelas. Di dalam akadnya menemukan ini tempatnya di mana, nggak jelas kan? Tetapi ini diperbolehkan karena li'umumil hajati. Karena masyarakat membutuhkan hal ini. Maka dia diperbolehkan. Hiwalah juga nggak boleh karena bai'ud dain bid dain. Menukar hutang dengan hutang nggak boleh. Tapi ini diperbolehkan di dalam syariat karena dia umumil hajah. Umumil hajah karena banyak masyarakat yang membutuhkan. Ini bukan darurat, tapi dia diperlakukan sebagai darurat. Maksudnya diperbolehkan. Qaulu ba'dihim bi jawazil muzara'ati wal mukhabarah lil hajati ilaihima fil ma'isyah. Tentang muzara'ah dan mukhabarah. Ini akad muzara'ah. Tanaman. Saya punya benihnya, kamu bisa ngerjain. Nah, ini nanti kita kerjasama ini. Kamu kerjain di sawah ini, nanti perjanjian begini. Itu nggak boleh. Karena kamu hanya mengendalikan perbuatan, pekerjaan itu nggak jelas. Maksudnya gimana? Ini di bab muamalah ini. Ini boleh ini muzara'ah. Saya punya benihnya. Iya. Kamu nggak punya apa-apa. Saya yang kerjanya aja maksudnya. Iya, kerjanya doang. Nggak punya modal, nggak punya apa-apa. Secara qiyas ini nggak boleh. Karena amal itu, perbuatan itu tidak ghairu mundhabit, nggak bisa terukur perbuatan. Tetapi karena kebutuhan masyarakat membutuhkan begini, nggak apa-apa jadinya. Ini ada nanti di bab muamalah. Berarti maksudnya yang boleh nerima kayak gitu orang yang membutuhkan aja berarti. Maksudnya. Enggak, jadi dibutuhkan, jadi diperbolehkan. Memang kalau yang mau begini, kalau nggak dibutuhkan siapa yang mengerjakan? Kan semua yang bekerja memang membutuhkan kan? Iya. Minha yajuzu bai'ul mughayyabati fil ardi inda ba'dihim kal-lafti wal fajli wal basri lil maslahati al-'ammati allati la budda lin-nasi. Falau syurita li bai'ihi akhrajahu daf'atan wahidatan kana fi dhalika min al-mashaqqati wa sal amwali ma la ya'ti bi syar'un. Wa in muni'a bai'uhu illa syai'an fa syai'an كلما أخرج شيئا باعه فذلك من الحرج والمشقة وتأتي لمصلحة أرباب تلك الأموال لمصلحة المشتري ما لا يخفى وذلك مما لا يوجب الشارع ولا تقوم مصالح الناس بذات ذلك البتة.
Ahin Zadul Ma'adi. Ini bab muamalah ini. Lanjut al-qa'idatu tsaminata asyarah. Langsung lanjut tadi nih. Iya. Nggak ngerti saya bisa ini. Perlu belajar muamalah. Muamalah itu detail. Begini-begini. Saya nggak dibacain dulu aja contohnya maksudnya. Nanti di fikih aja mungkin. Al-qa'idatu tsaminata asyarah. Kaidah yang ke-12. 18. Idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'lamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Ketika dua mafsadat bertentangan, maka ru'ya a'lamuhuma, maka bahaya yang lebih besar itu dijaga, artinya birtikabi akhaffihima, dengan cara melakukan bahaya yang lebih kecil, lebih ringan. Kalau ada dua bahaya, satu ringan dan satu berat, maka kerjakan bahaya yang berat. Yajuzu syakku batnil mayyiti idza kana fi batnihi waladun turja hayatuhu. Boleh membuka atau melukai perut mayat idza kana fi batnihi waladun, jika di dalam perut mayat itu ada anak yang masih diharapkan kehidupannya. Ini kan melukai perut mayat kan bahaya. Tapi membunuh bayi juga bahaya. Lebih bahaya mana? Lebih bahaya membunuh si bayi. Makanya bahaya yang lebih kecil, yaitu membuka perut mayat, ini dilakukan. La yajuzu syurbul khamri wal maisir li'anna dararahuma a'dham min nafihima. Tidak boleh meminum khamr dan wal maisir dan taruhan, judi. Tidak boleh judi. Wala la yajuzu syurbul khamri wal maisiru, berarti, atau wa amalul maisiri li'anna dararahuma a'dhamu min nafihima. Tidak boleh minum khamr dan berjudi, karena bahaya khamr dan judi ini lebih besar daripada manfaatnya. Ada manfaatnya juga minum khamr ini, biar bisa hangat. Tapi kan yang boleh kan yang di daerah-daerah sana itu, yang dingin-dingin itu, Eropa. Tetap gak boleh. Kalau terpaksa kedinginan memang harus itu. Kan masih ada selain khamr nih. Apa kayak gula tebu apa gitu. Benar kan? Nggak ada gula tebu di Eropa tuh. Hah? Nggak ada gula tebu di Eropa. Ya ekspor sekarang kan gampang dengan begini. Syuri'a fid dinil qisas wal hudud qitalu qati'it tariqih. Di dalam agama disyariatkan kisos, hudud, dan memerangi begal. Kisos kan membunuh. Tapi ini kalau enggak dilakukan begini, nanti terjadi kerusakan yang lebih besar lagi. Hudud juga. Yajuzu lil muttari akhdhu ta'amil ghairi qahran. Bagi orang yang terdesak boleh memaksa ngambil makanan orang lain. Maksudnya yang Nyolong berarti. Nyolong, cuman dia yuqaddaru bi qadariha, tetap. Sekedarnya. Tapi nyolong kalau memang benar-benar sudah enggak ada lagi cara gitu. Yajuzu qat'u syajaratil ghairi idza hasala fi hawa idarihi. Boleh menebang pohon orang lain jika pohon orang lain itu berada di udara rumahnya. Ini di atas rumahnya misalnya, boleh. Karena kalau enggak dipotong, dia bisa jatuh ke rumahnya kan, bisa bahayanya makin besar. Intinya kalau ada dua bahaya, ada besar ada kecil, maka kerjakan yang kecil. Lau wajadal muttarru maitatan wa tu'ama ghaibin fal asahhu annahu ya'kulul maitata li'annaha mubahatun bin nasi wa tu'amul ghairi bil istihadini. Jika seorang yang terdesak menemukan bangkai dan makanan orang lain,
Maka yang lebih sahih dia makan bangkai itu. Karena makan bangkai itu boleh sesuai nas Al-Quran, sedangkan memakan makanan orang lain itu boleh secara ijtihad. Maka dia makan bangkai aja, dimasak dulu gimana gitu. Cuman dia tetap yuqadir biqadir, kalau makan sesuap kenyang sesuap aja. Kalau contoh yang populer, kalau kamu mengendarai mobil penumpangnya 10, kamu berjalan, tiba-tiba di depan ada orang yang ngebrang 1. 2 kemungkinan, kamu tabrak orang 1 itu atau kamu belok. Tapi kalau kamu belok, kamu masuk jurang, mati orang 10 kan. Tabrak orangnya aja lah mendingan. Nah, maka tabrak orangnya 1 berarti Bahayanya kan 1 orangnya mati. iya. Tapi kamu nyelamatin 10. Begitu. Jadi kalau ada bahaya kecil dan besar gitu. Kalau di Indonesia tetap di penjara orangnya. Iya. Berhenti berarti, jangan kebut-kebutan begitu. Apa lagi? Berapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu fil wasli wal fasli. Wasol dan fasol. Ini bab tentang Al-Fatihah. Ini bab tentang wasol dan fasol. Ini penting sekali. Saking pentingnya sampai ini disebut dengan balaghah itu ini. Kalau sudah menguasai wasol dan fasol. Al-waslu atfu jumlatin ala ukhra. Wasol itu mengatofkan jumlah kepada jumlah yang lain. Wasol namanya. Pakai huruf atof. Mengatofkan jumlah kepada jumlah yang lain. Wal faslu tarkuhu. Fasol itu meninggalkan atof. Tidak mengatofkan jumlah kepada jumlah yang lain. Wal kalamu huna qasirun ala al-atfi bil wawi al-fath bi ghairiha la yaqa'u fihi syibahun. Wa likulli ma al-wasli biha wal fasli mawadu'. Kalau yang awal tadi wasol yang mengatofkan jumlah. Ya, wasol. Wasol itu kan menyambung. Kalau fasol Memisah, meninggalkan. Tapi di sini pembahasannya hanya atof dengan waw. Karena atof dengan yang lain, fa, summa itu jelas sudah. Kalau waw ini enggak, dia ada istibah. Berarti wasol ada kerancuan dengan waw. Wow. Nah, wasol dan fasol ada tempat tertentu. Ini panjang ini, cuman di sini ringkas nih. Mawadi'ul wasli bil wawih, tempat wasol dengan waw, di mana aja wasol nih. Yajibul waslu fi mawdi'aini, wajib wasol di 2 tempat. Al-awwal idza ittafaqatil jumlatani khabaran aw insya'an wa kana bainahuma jihatun jami'atun ay munasabatun tammatun. Jika ada 2 jumlah, baik jumlah khabar atau jumlah insya, dia sama, ittafaqat sama-sama khabar, sama-sama insya. Lalu di antara kedua jumlah itu ada jihatun jami'ah, ada kesesuaian yang sempurna. Maka walam yakun man'un minal atfi, dan tidak ada yang mencegah untuk atof, maka dia wajib diwasol. Contoh, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ini innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Wa nahu, contoh, falyadhahu qalilan wal yabku katsiran. Ini wa. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Al fujjar lafi jahim ini jumlah diatafkan kepada jumlah innal abrara lafi na'im. Dan ada munasabah nih, inna al abrara lafi na'im, sama kan? Inna al fujjara lafi jahim. Terus falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Yang kedua, idza awhama tarkul antfi khilaf al maqsudi kama idza qulta la wa syafahu Allahu jawaban liman yas'aluka hal bari aliyun mil maradi fatarkul wawi yuhimud du'a alaihi wa gharaduka du'a lahu.
Kedua, jika meninggalkan atof akan memberi pemahaman berbeda. Contoh, kamu ditanya, hal bari'ah Aliyun minal marad, apakah Ali sembuh dari sakit? Kamu jawab, tidak. Semoga Allah menyembuhkannya. La wa syafahullah, tidak, dan semoga Allah menyembuhkannya. Kalau enggak dikasih waw, la syafahullah, nanti artinya semoga Allah, seakan-akan artinya bisa jadi semoga Allah tidak menyembuhkannya. Jadi kalau enggak dikasih waw, artinya bisa jadi kamu mendoakan bahaya kepada Ali, padahal kamu mau mendoakan kebaikan untuknya. Maka kasih waw, la, tidak, maksudnya tidak sembuh, wa syafahullahu, semoga Allah menyembuhkannya. Tuh. Dah, ini mawadul wasli. Mawadul fasli nanti. Nah, sekarang apa nih? Ma huwa sababun nuzul? Apa sebab nuzul itu? Qad tahsulu waqi'atun aw tahdatsu haditsah fatanzilu ayatun karimatun fi sya'ni tilkal waqi'al hadits. Bisa jadi ada sebuah peristiwa lalu sebuah ayat turun. Sebabun nuzul adalah gitu. Itulah yang disebut sebab nuzul. Jadi ada sebuah peristiwa lalu ayat turun. Ada peristiwa, ayat turun. Kadang Nabi itu ditanya untuk dengan tujuan mengetahui hukum syar'i, maka turunlah ayat. Atau ada pertanyaan untuk dengan tujuan keinginan penjelasan tentang urusan-urusan agama. Itu juga asbabun nuzul. Misalnya Nabi itu ditanya itu kan, misalnya ada sahabat nanya, waktu nanya itu langsung diturunkan atau gimana tuh? Ya itu sesuai kehendak Allah itu. Bisa langsung diturunkan, bisa enggak. Berarti langsung diturunkan, langsung disampaikan gitu juga? Iya, bisa. Berarti caranya Nabi itu mendengarkan sambil ini dong, berarti misalnya kalau caranya gitu. Apa? Misalnya kan waktu nanya sahabat kan Nabi jawab itu kan. Berarti kan waktu turunnya ayatnya itu kan berarti kan Nabi kan dengerin dulu atau pas iya, dengerin dari malaikat Jibril. Kan banyak tata cara turunnya ayat tuh. Ada yang dari malaikat Jibril melalui kan, ada yang dengan bunyi lonceng, tapi Nabi paham. Bunyi lonceng? Iya. Maksudnya gimana bunyi lonceng? Nabi dengarkan bunyi lonceng, cuman Nabi paham bahwa itu ayat, langsung Nabi paham gitu. Kayak kamu mimpi misalnya, cuman contoh ini, kamu mimpi ada orang ngomong bahasa Arab tapi kamu ngerti, ada itu. Kamu kan nggak ngerti misalnya bahasa Arab, itu bahasa Cina yang kamu nggak ngerti tapi kamu ngerti gitu dalam mimpinya. Bisa. Kamu pernah tuh? Pernah, sering ya. Bisa gitu tuh. Ajaib juga itu kalau mimpi gitu. Ini sudah bukan urusan aneh. Kaifa yu'rafu sababun nuzul? Bagaimana sebab nuzul itu diketahui? Dari penjelasan di atas bahwa turunnya ayat itu asbabun nuzul tidak bisa difahami dengan akal. Dia harus ada riwayat sahih. Yaitu orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat itu. Tidak bisa dipahami akal, harus ada riwayat. Atau mereka mencari sahabat yang mendapatkan bahatsu fiha minas sahabati wat tabi'in, atau sahabat dan tabi'in yang mereka ini dapatkan ilmunya ala aidil ulama'il mausuqin. Ibnu Sirin misalnya berkata, sa'altu abidah an ayati minal Qur'an. Qala ittaqillahu kul sadadan dhahaba alladhina ya'lamuna fima anzalallahu minal Qur'an
فيعتمد في معرفة النزول على النقل الصحيح فإذا صرح الراوي بلفظ السبب فهو نص صريح. Berarti menghampiri sahabat itu. Mm-mm. Kalau bukan sahabat ke tabiin yang belajar ya. Sangat nyampe maksudnya. Iya. Ini kurang nah, masih tinggi ini kurang rendah untuk pemula. Harus cari lagi yang untuk ilmu tafsir nih biar lebih ringan. Ini berat ini. Apa lagi ya? Sudah. Iya. Besok kamu nggak ngajar? Ajar. Gimana? Oh iya, trek Islam tuh, jam saya punya. Hmm? Trek Islam. Terus gimana? Tapi kantor di sini ada.